teknologi. Ya, dengan diterapkannya dengan diterapkannya PMK, saya lupa nomornya, itu tahun 2015, efektif berlaku 1 Juli 2015, di mana semua wajib pajak ketika itu, gitu ya, dalam hal ini diharapkan diharapkan menggunakan sistem pelaporan dan pembayaran menggunakan sistem elektronik dengan menggunakan e-billing dengan e-filling. Ya, ketika itu 2015 itu yang sudah wajib adalah PNS waktu itu. Dan kemudian tahun 2016 per 1 Januari 2016 akhirnya ditetapkanlah teknologi dalam aspek perpajakan itu ditetapkan menggunakan yang namanya sistem elektronik, termasuk juga sistem pendaftaran. Ya, dan saat ini semua menggunakan sistem elektronik. Jadi Anda mau ngurus NPWP, Anda mau buat PKP, gitu ya, Anda mau ngelapor SPT, Anda mau bayar pajak dan lain sebagainya, itu semua menggunakan e-system, electronic system. Ya, tidak ada yang sekarang menggunakan sistem manual sekarang. Ya, itu salah duanya. Ada nggak yang bisa menceritakan reformasi perpajakan yang terjadi di Indonesia? Diawali oleh apa? Ada nggak? Ini kan ada hal yang menyebabkan sebuah peristiwa itu terjadi, kan? Apa yang mengawali tax reform ini terjadi di Indonesia? Ada nggak? Silakan, Mary. Baik Pak, izin menjawab. Dari informasi yang saya baca sendiri, pertama kali diadakan tax reform atau reformasi perpajakan ini karena pemerintah itu menganggap bahwa peraturan dan sistem perpajakan yang telah ada merupakan peninggalan dari kolonial Belanda, yang dimana apabila diterapkan pada masa setelah kemerdekaan dianggap sudah tidak sesuai lagi. Dan juga reformasi perpajakan ini terjadi karena keadaannya yang sudah berubah, baik dari segi ekonominya, baik dari segi sosial, yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan atau sistem perpajakan yang telah ada, sehingga akhirnya dilakukanlah reformasi di bidang perpajakan itu sendiri. Terima kasih Bapak. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya reformasi perpajakan, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mary, itu didasarkan pada adanya perubahan tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ya, yang awalnya adalah sistem agraris masuk ke sistem industri, gitu ya. Tahun 80-an kita masih fokus kepada sistem pertanian, yang kemudian masuk ke sistem industri, yang ini juga menyebabkan adanya perubahan tatanan kehidupan masyarakat, gitu ya. Selain itu juga perlu diperhatikan kenapa sih tax reformasi perpajakan ini dilakukan. Salah satunya adalah karena pemerintah meyakini bahwa pajak akan menjadi sumber penerimaan terbesar, penerimaan negara, gitu ya. Ya kenapa? Ya karena tahun 80 ke bawah, ya 70, 60, sumber penerimaan kita bukan pajak, gitu ya. Jadi sumber penerimaan terbesar kita itu adalah ada namanya migas, minyak dan gas bumi, yang pada saat itu kita adalah negara yang kalau kalian dengar istilah macan Asia, ya kita salah satunya ada di situ. Bukan salah satu, kita yang ada di situ. Jepang, Korea yang sekarang Jepang, Korea, Singapura yang sekarang ekonominya lebih tinggi daripada Indonesia, itu dulu ada di bawah Indonesia. Ya karena apa? Satu-satunya negara yang sumber kaya akan sumber daya alam adalah Indonesia, negara Asia. Nah, sayangnya hal itu tidak bisa dimanfaatkan. Bukan tidak bisa dimanfaatkan sih ya, kalau kita bersumber pada sumber daya alam yang terus kita ambil kan lama-kelamaan akan habis, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan adanya peralihan, gitu ya, sumber-sumber kekayaan, sumber-sumber penerimaan yang harus difikirkan oleh pemerintah, sehingga tahun 80-an itu dipikirkanlah adalah pajak. Padahal, gitu ya, ini sedikit cerita, gitu ya, tahun 80-an itu orang nggak mau bayar pajak. Ini kenapa? Ya karena seperti yang dijelaskan Mary tadi, gitu kan, pajak itu ada peninggalan Belanda, yang mana kalau kita berbicara peninggalan Belanda itu setidaknya dia tidak akan mendukung masyarakat, dia hanya akan mendukung adalah para pejabat-pejabat ketika itu, ya.
Pokoknya saya sebagai masyarakat sepanjang masih bisa dipajaki oleh pemerintah ya dipajaki ketika itu. Ya zaman-zaman masa penjajahan gitu ya. Sehingga hal ini sudah tidak efektif lagi, maka dilakukanlah yang namanya reformasi perpajakan. Di samping memang kecenderungan harga minyak waktu itu adalah rendah, tapi produksinya tinggi. Nah, itu ya. Sehingga pajak saat itu menjadilah salah satu sumber penerimaan. Nah, kemudian tax reform, sebenarnya tax reform pertama itu terjadi sebelum tahun 83 sebenarnya, tahun 50-an atau 60-an kalau nggak salah. Ya, pada saat peralihan antara Orde Lama dengan Orde Baru itu sebenarnya sudah sempat dirubah. Hanya saja tidak memberikan efek yang luar biasa, tapi gaungnya itu adalah terjadi pada tahun 1983 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 tentang ketentuan umum perpajakan. Ya, jadi Undang-Undang KUP yang pertama itu keluar di tahun 83, tapi efektif berlaku pada 1 Januari 84. Lebih tua umur ininya ya, lebih tua umur undang-undang daripada kalian. Mungkin ada yang nanya, Pak, undang-undang itu masih ada apa enggak? Itu dirubah. Ya, dirubah. Yang terakhir itu adalah undang-undang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang kemarin. Itu ya, di situ ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, kemudian PPS. PPS itu adalah pelaporan pengungkapan sukarela. Ya, kalau teks amnesti pernah dengar 2016, inilah sekarang, tapi bahasanya adalah pengungkapan sukarela namanya, program pengungkapan sukarela. Kemudian ada pajak karbon, itu ya yang terbaru tahun 7 2021. Masih efektif nggak? Ada beberapa poin yang dirubah dalam Undang-Undang KUP. Ya. Kemudian undang-undang berikutnya yang keluar dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 itu secara garis besar adalah menjadi gaung gitu ya. Kenapa dikatakan gaung? Karena Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 tentang KUP itu menambah satu sistem pemungutan pajak. Yang dulu hanya ada 2, official dan withholding saja, kemudian ditambahkan 1 menjadi self assessment, sehingga Indonesia punya 3 sistem pemungutan pajak, ya, official assessment system, withholding, kemudian yang self assessment system. Dan ini berlaku sampai dengan detik ini, ya, sistem pemungutan pajaknya. Kemudian setelah Undang-Undang KUP keluarlah yang namanya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan ini, Undang-Undang Nomor 8 tahun 83 ini menggantikan pajak atas kekayaan. Kalau nggak salah ya, dulu ada namanya pajak kekayaan yang dikenakan atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, apakah itu aset, apakah itu penghasilan, itu dikenakan pajak atas kekayaan. Kemudian keluar Undang-Undang Nomor 8 tahun 83, dirubahlah menjadi Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilannya saja, asetnya dihilangkan atau kekayaan seseorang itu dihilangkan, gitu ya. Ya, kemudian keluarlah undang-undang yang lain gitu ya, ada undang-undang PPN, PPNBM gitu ya. Kemudian keluar undang-undang pengadilan pajak, kemudian keluar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, kemudian keluar undang-undang lupa saya lagi, ada 6 atau 7 undang-undang yang dikeluarkan di awal-awal sebelum tahun 2000-an gitu ya. Sampai dengan saat ini yang berlaku. Undang-undang Bea Materai yang justru terakhir ya. Undang-undang yang paling baru disahkan itu adalah selain undang-undang ini yang terbaru itu adalah undang-undang tentang bea materai yang kurang lebih hampir 35 tahun tidak pernah tersentuh. Ya, undang-undang bea materai itu diundangkan tahun 85. Ya. Bea materai itu diundangkan 85 tapi tidak langsung digunakan. Itu anehnya ya. Jadi undang-undangnya itu tahun 85 kalau nggak salah, saya lupa nomornya. Kemudian efektif berlakunya baru tahun 90-an. Ya, saya lupa tepatnya tahun berapa tuh. Jadi saya ingatnya
Metra itu 85, kemudian efektif berlakunya itu tahun 90-an. Jadi ada sekian tahun dulu baru berlaku gitu ya. Untuk Metra sebelum dirubah dengan Undang-Undang 10 tahun 2020 yang kemarin yang dari 3.000, 6.000 menjadi 10.000. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian ada undang-undang tentang yang tahun 2000, Undang-Undang 9 Undang-Undang 7 2017, sorry. Atau saya lupa, Undang-Undang 7 atau Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 itu tentang keterbukaan informasi publik untuk akses perpajakan. Jadi salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah, saya tidak berbicara perubahan-perubahannya ya. Jadi perubahan-perubahannya bisa Anda baca di situ. KUP perubahan pertamanya kapan, kemudian perubahan keduanya, kemudian sampai dengan 2008 itu perubahan keberapa kan gitu ya. Jadi dia sudah beberapa kali mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian tahun 2016 dulu, ya 2016 itu ada undang-undang tentang tax amnesty. Ya, tax amnesty ini adalah undang-undang yang memberikan pengampunan kepada mereka-mereka yang tidak pernah menyampaikan laporan kekayaan mereka dalam SPT tahunan. Itu diberikan pengampunan berupa tidak dikenakan pemutihan atas sanksi dari pajak yang mereka harus bayarkan. Sehingga sebenarnya tax amnesty jilid 1 yang tahun 2016 itu sebenarnya menggemparkan perekonomian luar. Kenapa? Singapura udah takut duluan. Ya kenapa? 52% konon gitu ya, 52% perbankan di Singapura perputaran uangnya itu semua berasal dari orang-orang Indonesia. Kalau itu diambil oleh pemerintah Indonesia, karena apa? Dengan adanya tax amnesty ini kan diharapkan orang-orang kaya yang punya uang diparkir di luar negeri itu bawa uangnya pulang ke Indonesia. Apakah mau berinvestasi dan lain sebagainya. Dan ini dikhawatirkan kalau ini terjadi, Singapura kolaps. Seperti yang saya jelaskan tadi, 52% perekonomian Singapura itu disokong oleh taipan kaya dari Indonesia. Ya, bayangkan 52% diambil ya udah jeblok semua Singapura, karena Singapura nggak punya seperti kita gitu ya. Mereka nggak punya pemandangan alam. Jadi kalau saya yakin kalian ada yang pernah ke Singapura gitu ya, mereka nggak punya pemandangan alam, mereka nggak punya sumber daya alam gitu ya. Semua yang mereka miliki itu adalah sumber kekayaan yang dibuat oleh manusia. Ya, kalau kita berbicara sumber kekayaan yang dibuat oleh manusia itu perlu dana untuk membuatnya. Bukan alam yang membuat, beda dengan kita gitu ya di Indonesia, di Bali pada umumnya kita punya alam yang luar biasa bagus gitu ya, sudah terbentuk oleh alam, kemudian apalagi kita juga memiliki sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Itu bedanya dengan Singapura. Itu yang terjadi pada tahap 2016, sehingga dana yang masuk ketika itu dana repatriasi namanya, dana yang parkir ke Indonesia ketika itu dari orang-orang kaya. Masuk itu jumlahnya adalah 3.300 triliun. Ya, dari dana yang masuk kalau tidak salah sumber penerimaan yang didapat sekitar 300 sampai dengan 400 triliun. Bayangkan kalau semua uang-uang orang Indonesia itu bisa masuk ke Indonesia, yang konon katanya bisa mencapai 11.000 triliun ya. Jadi orang Indonesia itu kaya sebenarnya, hanya saja nggak mau bawa pulang semua uangnya ya. Mereka lebih senang membangun negara lain ketimbang negaranya sendiri gitu ya. Nah itu. Nah kemudian 2017 keluar undang-undang, saya lupa nomornya, antara nomor 7 atau nomor 9 tahun 2017 tentang keterbukaan informasi publik untuk akses perpajakan. Inilah undang-undang inilah yang menjadi cikal bakal pajak bisa mengakses kemanapun yang dia inginkan, termasuk mengintip rekening dari wajib pajak. Ya, karena apa ya? Ada undang-undangnya. Jadi ketika dia makanya kemarin saya nggak tahu di kelas ini atau di mana yang nanya tentang kasus reseller reseller penjualan online gitu ya. Pernah dengar kasusnya kan kemarin kan? Ya, orang pajak taunya dari mana? Ya, Anda kan transaksinya pasti masuk ke rekening kan? Ya nggak mungkin Anda besok kirim ke rumah ya uangnya ya, pakai apa? Pakai kantor apa namanya? Pakai pos ya, kalau sampai rumah posnya kan gitu ya. Biasanya kan sekarang yang lebih gampang via transfer kan.
transaksi ini kan bisa dilihat oleh pajak sekarang dengan adanya undang-undang yang saya bilang tadi tahun 2017 itu. Oh, ternyata si Mary ini transaksinya gede-gede amat nih. Ya, dalam 1 bulan nih bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah nih. Tapi kok ketika kita cek di direktori kita nggak pernah ada lapor pajak, dan dia juga nggak pernah juga mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Tapi secara subjek dan objek sudah memenuhi syarat. Nah, disitulah ketahuan keluar yang namanya STP, keluar yang namanya NPWP secara jabatan. Di situ akan dilihat transaksi 5 tahun ke belakang. Ya, nggak salah dia kena 35 juta yang kemarin. Jadi itu hati-hati makanya. Ya, salah nggak pajak? Nggak salah. Secara hukum dia memiliki kewenangan di situ. Ya. Kemudian 2018 keluar PP 23 2018 ini khusus kepada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2018, kemudian menggantikan PP 46 2018 ya. 2016, sorry. Jadi PP 46 2018 terlebih dahulu keluar, kemudian digantikan dengan PP 23 2018 yang efektif berlaku per 1 Juli 2018, di mana dalam PP ini memberikan tarif spesial kepada kepada pengusaha, baik itu perorangan maupun badan yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Yang bersifat final, tarifnya dari 1% diturunkan menjadi 0,5%. Ya, atau bahasa kerennya adalah pajak untuk UMKM lah. Ya, padahal memang secara tidak dieksplisit PP ini nggak sebut dia UMKM, tapi memang skupnya adalah UMKM. Ya. Dari PP 46 2013 itu adalah tarifnya 1%, kemudian sekian tahun 2018 diturunkan menjadi 0,5%. Hanya saja tarif ini ada umurnya, gitu ya. Untuk OP dalam hal ini adalah OP yang perorangan itu sampai dengan 7 tahun, berarti nanti efektifnya sampai tahun 2025. Ya, untuk CV, koperasi, firma itu tahun ini terakhir pakai tarif 0,5% karena berlaku hanya untuk 4 tahun, kan 2022 udah nggak boleh lagi dia pakai. Kemudian untuk PT tahun lalu terakhir karena dia cuma 3 tahun. Ya, jadi ini ada umurnya. Kemudian setelah 2018 tidak ada pembaruan lagi, muncullah Undang-Undang 10 2020 tentang Bea Materai yang menggantikan undang-undang yang lama tahun 85 itu. Dan di situ terjadi perubahan yang cukup signifikan, merubah nominal gitu ya, nominal materai yang sebelumnya 3.000 dan 6.000 kemudian dirubah dengan single tarif atau tarif tunggal yaitu sebesar Rp10.000. Ya. Kemudian undang-undang berikutnya hampir dengan bersamaan itu adalah Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan banyak klaster di sana. Salah satunya adalah klaster perpajakan. Ya memang Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sanggahan kemarin di MK ya. Jadi ada beberapa pasal yang tidak diakui, jadi itu harus dirubah. Tapi khusus untuk klaster perpajakan katanya tidak ada masalah. Sehingga dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster perpajakan ini masih bisa dilakukan. Kecuali pemerintah tidak bertindak dalam jangka waktu 2 tahun, ya undang-undang ini gugur. Gitu. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan gugur, otomatis klaster perpajakannya pun akan gugur di sana. Ya. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang saya jelaskan tadi ada 3 undang-undang yang sudah dijadikan satu. Ya, Undang-Undang KUP, kemudian Undang-Undang PPH, kemudian Undang-Undang PPN, kemudian PPS, gitu ya, pengungkapan program pengungkapan sukarela, karena dia tidak mau disebut dengan teks amnesti jilid 2, tidak mau, sehingga bahasanya dirubah program pengungkapan sukarela, kemudian ada PPN seperti yang saya katakan, KUP yang saya katakan tadi, ada PPN, ada PPH. Kemudian yang terbaru itu adalah memasukkan adanya pajak karbon yang tarifnya itu 0,3% dari dihitung dari per kilogram
apa gitu namanya, lupa saya ya, karena aturan ininya belum selesai, aturan pelaksanaannya belum selesai sehingga belum bisa dieksekusi karena aturannya kan nanti berlaku per 1 Januari 2022 ya. Jadi itu gambaran singkat terkait dengan reformasi perpajakan sampai dengan adanya undang-undang terbaru nomor 7 tahun 2021 ya. Mungkin dari saya sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan dalam perkuliahan hari ini, saya persilahkan. Silahkan. Oke, yang pertama ada Indah. Ini kayaknya banyak pertanyaan nih sebenarnya. Silakan, Indah. Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Sutariani. Di sini saya ingin bertanya, hal apa saja yang dilihat oleh pemerintah sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini ditetapkan, Bapak. Sekian, terima kasih. Hal-hal apa saja sih yang menyebabkan HPP ini dikeluarkan? Sama seperti kenapa sih undang-undang itu dikeluarkan? Ya, salah satunya adalah untuk mengganti peraturan yang lama. KUP itu terakhir dilakukan revisi kalau tidak salah antara 2009 sorry. Undang-Undang 42 tahun 2009 kalau nggak salah. Kemudian PPH Undang-Undang 36 2008. Ya. Kemudian PPN lupa saya. PPN kalau nggak salah 42 tahun 2009 ya. Saya ada masalah dengan ingatan undang-undang padahal sering saya baca. Ya. Artinya sudah sekian hampir 12 tahun gitu ya undang-undang ini tidak diperbaiki. Padahal kalau kita berbicara seperti yang dijelaskan oleh Indah tadi gitu ya, kehidupan masyarakat kita ini kan nggak sama dengan 12 tahun yang lalu. Kemudian keinginan pemerintah untuk pajak ini kan juga nggak sama dengan 12 tahun yang lalu, gitu ya. Sehingga ada rasa yang ingin kemudian dilakukan perbaikan, pembaharuan, menyamakan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak, terutama aspek kepatuhan, keadilan, gitu ya. Itu kemudian dilakukan perbaikan. Ya, salah satunya keluarlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ini. Ya, itu dah. Ya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Dokar Supratama. Izin bertanya Pak, tadi pada penggantian Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dengan penggantian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 itu mengganti besaran tarif dari materai dari 3.000 dan 6.000 menjadi 10.000 atau bisa dibilang menjadi single tarif dalam materai. Apa alasan utama pemerintah untuk menggunakan SING? Apakah dari segi pembelian atau dalam segi keefektifannya? Terima kasih Pak. Oke, kenapa sih dibuat satu ya? Karena untuk mempermudah sebenarnya gitu ya. Terkadang untuk memperhitungkan, kalau kita berbicara meterai itu kan sebenarnya pajak gitu ya, pajak atas dokumen sebenarnya meterai gitu ya. Sehingga kalau ada antara 3.000 dan 6.000 gitu ya, mungkin ada dua kebijakan. Kapan sih kita harus pakai 3.000, kapan sih kita harus pakai 6.000, kan itu pada dasarnya. Ya. Sehingga untuk mempermudah itu kita lebur aja deh, kenapa nggak pakai 10.000 aja. Hanya saja ada beberapa bagian yang kalau dulu misalkan kalau 3.000 misalkan meterai 3.000 ini dikenakan atas dokumen yang nilainya lebih dari 250.000 sampai dengan maksimal 1 juta. Itu pasti akan dikenakan meterai 3.000 kecuali untuk cek dan BG, cek dan bilet giro. Berapapun nilainya tetap akan dikenakan 3.000 kan gitu. Nah, kemudian lebih dari 1 juta sampai dengan pokoknya lebih dari 1 juta udah pasti kena 6.000. Ya. Nah, ini kan agak memang lambat laun dokumen-dokumen ini kan nilai-nilainya akan transaksi-transaksi itu kadang-kadang nilainya mungkin ada yang lebih kecil dan lain sebagainya, sehingga pemerintah mengatakan bahwa ketimbang kita bagi 2, 3.000 dan 6.000 ya sudahlah kita jadikan satu saja. Hanya saja sekarang
dibatasi nilai minimumnya berapa. Undang-Undang 10/2020 tentang bea meterai udah mengatakan di situ. Jadi yang dikenakan dokumen hanya adalah dokumen yang memiliki nilai lebih dari 5 juta. Itu baru akan ditempel 100.000, 10.000 kan gitu ya. Jadi sekarang dokumen yang nilainya adalah lebih dari 5 juta saja yang akan dikenakan meterai sebesar 10.000 kan gitu. Itu ininya oke. Ya, jadi nanti Anda juga akan melihat kalau Anda melakukan transaksi, misalkan transaksinya lebih dari 5 juta misalkan, ya Anda tempel meterai 10.000 di situ. Kenapa alasannya? Ya untuk memperkuat dokumen kalau terjadi apa-apa. Kita kan nggak tahu ketika Anda berbisnis dengan seseorang gitu ya, ya misalkan Oke dengan Indah misalkan sekarang sedang baik-baik saja, kemudian buat bisnis. Yang namanya dua kepala jadi satu itu pasti akan ada perbedaan opini yang kemudian memicu jadinya perpecahan, apalagi organisasi. Jangan ya, saya yakin Anda sudah pernah berorganisasi gitu ya. Satu saja sudah nggak terima, ya udahlah break kan gitu ya. Nah, bagaimana dengan perusahaan ketika hal ini terjadi? Meterai itulah yang akan memperkuat legalitas sebuah dokumen ketika nanti akan dijadikan sebagai sebuah sengketa gitu ya. Oke ya. Lanjut kalau ada lagi. Dina, silakan Dina. Om Swastiastu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Swastiastu, silakan. Saya tidak bisa on cam karena terkendala sinyal, Pak. Ini terkendala sinyal apa kamu kena banjir kamu? Enggak, Pak. Di rumah saya di pegunungan nggak ada banjir, Pak. Ada banjir kena longsor nanti kamu ya. Iya, Pak. Ya. Iya. Terkait dengan reformasi pajak tahun 2020, Pak. Kan ada pencanangan kemudahan berinvestasi yang merupakan salah satu program utama Presiden Joko Widodo. Disambut dengan melakukan perubahan beberapa aturan dasar perpajakan. Nah, bagaimana perubahan beberapa aturan dasar perpajakan ini dapat membuat kemudahan dalam berinvestasi, Pak? Sekian, terima kasih. Terkait sekali lagi kita kotakkan aturan investasi dari tinjau dari aspek perpajakan, jangan keluar ya. Karena banyak, kalau kita bicara investasi itu banyak aspek legalitasnya, aspek bisnis prosesnya, dan lain sebagainya. Sekali lagi kita kotakkan di aspek perpajakan. Perpajakan kita di Indonesia ini sering dianggap sebagai salah satu salah satu tarif yang tinggi, bahkan tidak menutup kemungkinan bahkan ada kemungkinan adanya double taxes, ya. Oh, udah dipungut ini, kena ini itu lagi, dipungut ini, dikenain itu lagi. Padahal sebenarnya pemerintah itu tidak seperti itu, gitu ya. Ini juga bagian dari pembelajaran juga untuk kalian, gitu ya, yang nanti bisa menceritakan hal ini kepada orang lain. Sebenarnya pajak itu tidak dikenakan double taxes di Indonesia, gitu ya. Iya. Sehingga inilah yang kemudian dipermudah oleh Presiden selain perizinan dan lain sebagainya terkait dengan investasi. Untuk investasi sendiri di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sudah dijelaskan. Salah satu yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penurunan, salah satunya gitu ya, penurunan dua tarif yang memungkinkan bersentuhan dengan adanya investasi. Ya. Yang pertama adalah ada namanya PPh pasal 23 atas dividen. Pernah dengar dividen ya? Jadi kalau kalian punya saham kemudian dapat perusahaannya untung, atas saham yang kalian miliki ini akan dapat keuntungan. Keuntungannya inilah yang namanya dividen sesuai dengan porsi kepemilikan. Nah, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan ini sedikit merubah yang dulunya adalah apabila Anda memiliki dividen gitu ya, yang berasal dari luar negeri, kemudian kepemilikannya tidak lebih dari 25%, itu akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15%, gitu ya.
Nah, kemudian tahun PP Undang-Undang 11 2020 ini dinaikkan tarifnya. Bukan tarifnya, kepemilikannya yang sebelumnya 25 jadi 30. Jadi kalau Anda punya 30% saham di luar negeri, ya, kemudian Anda investasikan di Indonesia semuanya, jadi harapannya Anda melakukan investasi ini di Indonesia, gitu ya. Anda nggak usah kena pajak atas dividen itu, sepanjang Anda investasikan minimal 6 bulan di Indonesia. Bukan 6 bulan, 3 tahun nih, ya, minimal 3 tahun di Indonesia. Anda nggak perlu bayar pajak atas dividen yang Anda terima di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan itu kalau Anda dapat dividen di Indonesia? Dividen itu banyak ya, termasuk SHU pun itu bagian dari dividen. Nah, sekarang ketentuan yang lain gimana? Jadi kalau Anda misalkan orang pribadi gitu ya, orang pribadi yang kemudian dapat dividen, kalau dulu Anda akan dikenakan PPh final, tarifnya 10%, gitu ya. Tapi kalau sekarang sepanjang Anda adalah orang pribadi, Anda nggak perlu dikenakan PPh final, tarif 10%. Anda nggak kena PPh di 23 nanti, Anda cukup bayar di PPh 21 saja. Itu bedanya di situ. Ya. Kemudian apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah? Salah satunya adalah menurunkan tarif PPh badan, PPh pasal 25. Yang sebelum Undang-Undang 11 tahun 2020 ini keluar, tarif PPh badan atau PPh pasal 25 itu ada 25%. Ya. Kemudian dengan adanya Undang-Undang 11 2020 itu diturunkan per April kemarin, per April 2021 itu sampai dengan Desember besok itu ada tarifnya 22% bagi perusahaan badan biasa. Tapi kalau dia misalkan IPO gitu ya, IPO itu adalah artinya dia ada di bursa efek, itu tarifnya 19%. Jadi ada selisih 3% di situ. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda adalah perusahaan yang kemudian dikenakan PPh pasal 25 atau PPh badan, tarifnya turun per 1 Mei 2021 ini gitu ya. Kok 1 Mei 2020? Ya, 2020, bukan 2021 ya. 1 Mei 2020 itu adalah dari 25 menjadi 22%, efektif berlaku per 31 Desember sampai dengan per 31 Desember ini, sesuai dengan Undang-Undang 11 2020 ya. Sepanjang perusahaan Anda bukan perusahaan TBK terbuka, tidak. Artinya Anda nggak jual sahamnya di bursa efek. Tapi kalau Anda jual sahamnya di bursa efek itu akan menjadi 19%, jauh 3%. Yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang 11 2020 per 1 Januari besok 2022 yang 22% ini akan turun menjadi 20 dan yang 19 ini akan turun menjadi 17. Namun ketentuan itu dibatalkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang tahun depan itu tarifnya tetap 22% dan 19%. Ya, jadi dua itu kebijakan-kebijakan yang mensupport. Sekali lagi, saya kotakkan kita ada berbicara di aspek perpajakan. Ya. Aspek legalitas gimana, Pak? Oh, banyak. Ada NIB misalkan gitu ya. Ada OSS, One Single System sekarang. Jadi Anda nggak perlu lagi ngurus-ngurus ke kantor desa, itu nggak perlu sekarang. Anda cukup datang ke notaris, bawa KTP, bawa NPWP, siapa yang Anda ajak join, urus akte notarisnya, NIB keluar. Perlu ngurus TDP lagi? Nggak usah. Anda cuma bayar sekian ratus ribu, selesai urusnya. Ya, cuma tinggal nyari surat keterangan domisili di wilayah tempat, dah selesai, itu aja. Ya, itu aspek legalitas yang dipermudah oleh pemerintah sekarang. Ya, siapakah tadi yang bertanya? Oke, kalau nggak terima salah. kasih, Pak. Oke, Dina. Ya, Pak. Ya, lanjut ke Widya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu. Kan kalau tidak salah ada pembaharuan di tarif PPh orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari 5 miliar dengan tarif 35%. Nah, seperti
orang awam itu kan menganggap itu tuh lumayan besar, Pak. Apakah tidak membebankan si wajib pajak? Sekian, terima kasih. Oke, orang awam mungkin mengatakan besar, tapi apakah penghasilan orang-orang kita itu sampai dengan batasan 35%? Enggak. Paling enggak 5 dengan 15 itu kan sudah terbiasa. Bahkan sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 2021 gitu ya, tarifnya tetap 5, 15, 25, 30, hanya saja ada satu layer lagi, satu lapisan tambahan itu 35% kan gitu ya. Kemudian jangan dilihat cuma tarifnya saja. Kita juga harus lihat di lapisan penghasilannya. Kalau dulu lapisan penghasilan yang dikenakan itu adalah sampai dengan 50 juta, itu dikalikan tarif 5%, lebih dari 60 sampai dengan 200, lebih dari 50 sampai dengan 250 itu dikenakan 15 sampai dengan 30 kan. Sekarang dirubah. Layernya atau lapisan penghasilan yang dikenakan itu sampai dengan 60 juta sekarang, naik 10 juta lagi. Artinya apa? Ketika Anda dalam 1 tahun penghasilan Anda hanya 60 juta, kalau 60 juta bagi 12 berapa? 5 juta ya. Jadi kalau Anda punya penghasilan 5 juta dalam 1 bulan, Anda nggak perlu bayar pajak. Itu kata kuncinya. Ya, kalau tahun lalu itu hanya 4,5 juta. Tapi kalau sekarang ketika Anda punya penghasilan kena pajak itu nggak lebih dari 5 juta sebulan atau 60 juta setahun, Anda nggak perlu bayar pajak. Ya, tapi kalau lebih Anda tinggal kena 5%-nya saja. Sepanjang sampai dengan 60 juta. Paham ya? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, di situ ininya. Oke, ke Anggun, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi, saya ingin bertanya juga dalam UU HPP mengenai beberapa penurunan terhadap sanksi-sanksi perpajakan. Apa penyebab dari penurunan sanksi tersebut, Pak? Sekian, terima kasih. Oke, sebenarnya mungkin ada yang banyak nanya gini, Pak, kalau sanksi diturunkan, ya sama seperti ketika ada orang salah yang diberi pengampunan hukuman, kan gitu ya? Ya enggak? Ya sama seperti kita juga gitu ya. Kalau kita salah nggak ada yang marahin, apakah besok kita kemungkinan akan berbuat yang salah nggak? Kecenderungannya iya kan? Ya nggak? Apalagi ini sanksinya diturunkan nih ya. Dan bahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ini cenderung lebih fair begitu mainnya ya. Kenapa? Dia tidak mau melakukan yang namanya, terutama aspek pidana ya. Aspek pidana itu adalah bad news sebenarnya gitu ya. Bad news sepanjang Anda udah nggak bisa dikasih tahu gitu ya. Sepanjang Anda masih bisa dikasih tahu, Anda hanya akan dikenakan sanksi administrasi saja, walaupun Anda sudah masuk ke ranah boleh dikatakan ranah tindak pidana perpajakan lah katakan. Ya, Anda hanya tinggal membayar sanksi 4 kali lipat dari jumlah pajak terutang kan gitu ininya. Saya terutang pajak berapa? 4 miliar misalkan. Anda masuk ke ranah ini ya udah Anda tinggal bayar 4 kali lipat dari 4 miliar, tinggal bayar 16 miliar selesai urusannya. Sepanjang Anda bayar, tapi kalau Anda nggak bayar, nah ini akan masuk ke ranah pidana. Itu bedanya yang sekarang. Ya. Nah, hanya saja walaupun sekarang sanksi perpajakannya cenderung turun gitu ya. Kenapa saya katakan cenderung? Karena tergantung dari sekarang kan perhitungan sanksi itu berapa suku bunga acuan, kemudian berapa uplift-nya dia, gitu kan? Sekarang misalnya suku bunga acuan di BI berapa? Oh, suku bunga acuannya 17% gitu ya. Oh, 17%, kemudian uplift-nya berapa? 5%, berarti 22%, bagi 12, itulah yang dikenakan sanksi sebulan, kan gitu. Ya, di bawah 2% biasanya, kalau 2% kan 24%, pasti di bawah 2%. Nah, kecenderungannya apa? Bukan masalah apakah nanti ini berkaitan dengan sedikit orang bayar pajak, jawabannya enggak. Pemerintah nggak memandang itu. Tujuannya adalah dengan diturunkannya sanksi pajak, orang mau bayar pajak. Ya, orang mau bayar pajak.
Sehingga dia ingin peningkatan kepatuhan sukarela itu benar-benar dijalani. Itu harapannya. Ya. Kepatuhan sukarela, ingat kepatuhan itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan kepatuhan sukarela, ada yang kepatuhan dipaksakan. Di awal-awal kemarin kita ketemu itu. Artinya apa? Tanpa memandang kita mau kena sanksi atau enggak, kita ada kewajiban di situ. Itulah yang harus kita laksanakan. Ya, jangan Anda hanya menuntut hak Anda saja, ya ada kewajiban. Salah satunya adalah bayar pajak. Di situ kata kuncinya. Ya, Anggun ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Oh, ada Mary lagi. Silakan Mary. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak, salah satu perubahan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu kan di administrasi, di mana NPWP itu diganti dengan NIK. Nah, di NPWP itu kan ada 15 kode digit yang di mana ada kode administrasi yang menunjukkan tempat wajib pajak itu mendaftar dan kode dari si wajib pajak ini sendiri. Nah, apabila NPWP itu diganti menggunakan NIK, bagaimana hal tersebut Pak? Terima kasih. Oke, nanti tidak akan ada NPWP lagi gitu ya. Loh kok gitu Pak? Ya dari Undang-Undang Nomor 7 2021 itu mengatakan bahwa NIK itu NIK, nomor KTP Anda itu akan sama dengan NPWP. Ya kenapa? Ini akan kelihatan nanti. Ya, kelihatan dalam artian apa? Logikanya adalah, saya yakin logika berpikir Anda akan larinya adalah, saya sudah punya KTP, saya sudah pasti punya NPWP. Dan saya sudah pasti jadi wajib pajak. Iya apa enggak? Ya enggak? Dan saya pasti sudah punya kewajiban. Sehingga nanti sebenarnya gini, kantor pajak itu atau DJP itu tidak perlu lagi untuk mengecek keabsahan orang ini sudah terdaftar atau belum. Sepanjang Anda sudah punya KTP saja, itu akan dianggap sudah punya NPWP. Sehingga nanti mungkin muncul, apakah muncul kewajiban perpajakan saya Pak? Belum tentu. Ingat, NPWP itu syaratnya adalah dua, syarat subjektif dan syarat objektif. Anda sudah memenuhi syarat sebagai subjek nggak? Sudah. Kenapa? Sejak lahir Anda sudah jadi subjek pajak, gitu ya. Tapi sudah memenuhi syarat sebagai syarat objektif nggak? Salah satunya penghasilan Anda sudah ada nggak? Belum. Berarti Anda belum memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Itu yang harus diperhatikan. NIK itu akan dijadikan NPWP. Kita harus perlu pahami ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kepemilikan NPWP. Syarat subjektif dan syarat objektif. Subjektifnya saya udah masuk nggak? Anda udah. Ya, karena apa? Salah satu bunyi dari Undang-Undang KUP menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak akan dimulai adalah semenjak Anda dilahirkan. Jadi kan Anda sudah ada nih sekarang. Berarti kan sejak Anda lahir Anda sudah menjadi seorang subjek pajak. Kemudian muncul pertanyaan, apakah hanya dengan menjadi seorang subjek pajak saja saya sudah menjadi seorang wajib pajak? Jawabannya belum. Ya, untuk bisa disebut sebagai seorang wajib pajak yang memiliki NPWP, Anda harus memenuhi syarat yang satu lagi, syarat objektif. Salah satunya apa? Anda memiliki yang namanya objek pajak. Salah satunya adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah tentu penghasilan yang melebihi PTKP. Sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan saat ini yang belum dirubah, mudah-mudahan nanti kemungkinan pasti akan dirubah karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 ini kan minimal 5 juta. Ya, yang sekarang masih berlaku 4,5 juta. Nanti tahun depan karena aturan pelaksananya belum keluar gitu ya, aturan pelaksananya ini belum keluar, otomatis undang-undang ini belum bisa dipakai. Dia ada tapi belum bisa dipakai. Kapan bisa dipakai? Ketika aturan pelaksananya sudah keluar. Dan saya dengar informasi yang akan keluar pertama itu adalah peraturan terkait dengan PPS, program pengungkapan sukarela, itu yang pertama akan keluar. Karena per 1 Januari 2021 sampai Juni itu adalah PPS kedua, program pengungkapan sukarela, itu yang akan terjadi dulu. Sebelum nanti yang lain juga akan menyusul. Ya, di pertengahan jalan. Maria? Oke. Karena tidak ada lagi pertanyaan, sebenarnya menarik kita berbicara tax reform. Minggu depan materi kita terakhir ya? Atau hari ini sudah selesai? Udah selesai, Bapak. Oke.
Karena materi kita sudah selesai, jadi minggu depan kita masih punya 2 sebenarnya pertemuan, ya, sisa 2 pertemuan. Saya ingin kalian membuat sebuah sebuah tulisan, 2 buah tulisan, gitu ya, karena kita ketemu 2 kali. Sekarang pertemuan ke-13 kalau ketua kelas mana? Herlina mana? Ketua kelas? Herlina tidak ada di Zoom, Pak. Tadi ada namanya Herlina. Dia nggak ada. Wah, kok tidak ada nih. Iya, Pak, mungkin karena sinyal mungkin. Siapa yang punya Zoom nih? Mahayana, kamu punya Zoom ya? Ini Zoom-nya Herlina, Pak, tapi saya hostnya. Oke. Berarti kan seharusnya dia nggak live kan? Kalau dia live, mati kita semua kan? Berarti memang dia nggak ada nih pada dasarnya. Kita udah ketemu berapa kali? 13 kalau nggak salah ya. 13 kali pertemuan. Berarti kita masih sisa 3. Nah, 2 ini saya minta kalian buat tugas essay gitu ya. 1 berbicara tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dari sudut pandang Anda sebagai seorang mahasiswa. Ya, itu maksimal 3 lembar aja lah. Ya, 3 lembar aja. Topiknya apa yang kalian ambil, kemudian 3 lembar. Ya, saya nggak mau ada yang mencontek satu sama lain, apalagi mencontek lewat internet, gitu ya. Pure murni dari pemikiran kalian. Sehingga untuk bisa menulis itu Anda harus paham dulu apa sih Undang-Undang Nomor 7 2021 ini. Ya, misalkan Mary mau mengkaitkan dengan aspek KUP misalkan, ketentuan umum perpajakan misalkan, ya Anda harus paham aturan yang lama, kemudian Anda harus paham dengan aturan yang baru. Misalkan penerapan sanksi pajak atas keluarnya Undang-Undang Nomor 7 2021. Anda harus tahu dulu sanksi pajak sebelumnya, sehingga Anda bandingkan di mana, comparekan gitu ya, di mana perbedaannya. Kira-kira dari itu bagaimana kemungkinan masyarakat dengan adanya peraturan yang baru. Nah, itu yang pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan yang pertama dulu deh, ya. Yang pertama dulu untuk minggu depan dulu deh. Nanti yang kedua itu mungkin saya pikirkan untuk tambahan tugasnya. Karena memang ada beberapa saya nggak tahu di kelas ini atau di kelas mana ada yang nggak ngumpulin tugas, itu udah pasti jatuh nilainya. Itu saya sudah pastikan. Ini akan saya gunakan untuk komparasi. Ya, yang pasti yang nggak ngumpul tugas kemarin nilainya nggak akan sama dengan nilai teman-temannya, gitu ya. Mungkin teman-temannya nilainya A atau Amin, Anda maksimal itu udah B. Ya, konsekuensinya gitu ya. Oke ya, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi kita mungkin minggu depan nanti kita nggak usah ketemu, tinggal kumpul tugas saja ya. Nanti formatnya absen, NIM, nama. Ya, formatnya absen, NIM, nama. Kemudian kumpul via PDF. File foldernya nanti kumpul nama kelas. Kelas 1H TDP gitu ya. 1H strip TDP, kemudian file di dalamnya absen. Jadi sehingga nanti berurut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Jadi gampang untuk saya ngasih ya. Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak.